teman-teman semuanya yang ada di mana saja, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk bermimpi, meraih mimpi yang sama, dan meraih posisi yang sama. Tidak peduli kamu itu suku mana, atau kamu berasal dari mana, kamu keluarganya seperti apa, kamu berhak untuk sukses, kamu berhak untuk mendapatkan satu tempat yang terbaik. Jangan pernah takut untuk melakukan segala sesuatunya, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah berputus asa dengan segala keadaan. Survive, berjuang, bangkit. Berusahalah dan tetap berdoa. Begitu. Izin bang. Bagi abang itu pendidikan itu penting nggak sih? Penting dong, penting. Penting banget. Tanpa pendidikan ya, apa sih namanya ya, sekarang ini kan kita lihat ya Dek, di setiap pekerjaan itu ya, semua rata-rata kan butuh pendidikan kan, kayak kamu Ya, lulusan apa, persyaratannya minimal harus lulusan ini, lulusan itu gitu. ya itu salah satunya. Dan salah satu lagi, pendidikan itu penting bahwa bisa juga mempengaruhi moral seseorang. Ngerti nggak sih? Moral seseorang itu dipengaruhi sama pendidikan. Kadang-kadang kita bertindak eh, kita bertindak tidak sesuai dengan apa namanya itu, sesuatu hal yang memang seharusnya kita lakukan, kayak begini. Yang kita bilang tadi kan, kayak orang memberikan lisan yang tidak baik ke kita atau bla bla bla, terus kan membuat kita menjadi down. Nah, itu adalah salah satu orang yang memang tidak memiliki pendidikan. Kalau menurutku ya, bahwa pendidikan itu bukan semua pendidikan di dalam apa, pendidikan di dalam belajar di sekolah atau apa, tapi pendidikan itu ya kita bisa dapatkan dari mana saja sebenarnya. Nah, kalau menurut pendidikan itu penting banget selain persyaratan ya. Pendidikan itu juga berpengaruh untuk memperbaiki moral seseorang, begitu sih. Nah, setelah abang sudah ini bang, sudah menyandang gelar sarjana, bahkan magister, rencana abang ke depan masih ingin melanjutkan pendidikan nggak bang? Apa ya? Ada sih sebenarnya mimpiku Ada. pengen ngelanjutin lagi. Tapi mau fokus di karir dulu untuk sementara ini deh. Soalnya kan apa sih namanya kan, kita kan masih dalam jenjang awal kan, masih awal. Terus kan di sini kan untuk apa sih namanya, untuk melanjutkan S3-nya di sini sih. Karena aku masih di kabupaten tuh, masih jauh banget dari kota Makassarnya. Jadi untuk Iya, melanjutkan iya, iya. sama biaya juga sih sebenarnya. Terus sama fokus. Kan kita kan juga kan pelayanan sama masyarakat gitu. Siap, Jadi siap. nanti kan. Izin bang, saya mau tanya nih bang. Eh, abang itu ini ya, maksudnya sebelum atau ketika memikirkan, ketika memiliki target bahwa abang itu akan pengen mencoba untuk ini CPNS, kemudian mau melanjut S2, itu ada target lain nggak yang dipikirkan? Apakah abang itu memikirkan, oh ya nanti ketika saya sudah mendapatkan ini akan jadi persiapan saya untuk step berikutnya. Mungkin stepnya itu untuk persiapan saya ketika saya berkeluarga, untuk persiapan saya ketika saya ingin membangun rumah, untuk mencukupkan kebutuhan keluarga gitu. Hmm, oke. Okay. Eh, pendidikan tadi ya, tentang S2 ini ya. Jadi sebenarnya Dek, Siap. waktu itu aku juga pernah pupus harapannya untuk menjadi PNS. Kan tadi saya bilang udah 3 kali mencoba. Kan 2 kali kan gagal terus tuh. Kenapa saya mengambil jurusan yang tidak linear? Nah, ini juga saya bilang juga buat teman-teman di sana, bahwa kalau mau melanjutkan pendidikan, alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih indahnya ambillah jurusan yang serumpun atau yang linear seperti kamu sekarang ini kan, linear. Supaya apa? Mungkin nanti ke depan kamu bisa mengajar atau jadi dosen dan lain sebagainya. Kalau multidisiplin itu kan masih agak susah kan untuk menjadi dosen. Nah, tujuanku kemarin itu mengambil manajemen ini sebenarnya karena aku kerja di bank, aku mau mengembangkan karirku di perbankan sih sebenarnya. Kan manajemen kan dibutuh. Oh, Iya, jadi benar, benar, benar. sebenarnya arahnya itu waktu itu bukan untuk ke jenjang PNS atau untuk mau jadi dosen, nggak ada. Cuman
jenjangnya itu mau ngembangin karir ke bank, karena kan memang kalau kemarin kan di bank kan, jadi aku mau ngembangkan karir di bank. Tahu-taunya ada rezeki, Tuhan tolong, ada kesempatan yang diberikan Tuhan, lulus PNS tahun 2018 kemarin. Ya, puji Tuhan sih sebenarnya waktu itu disiplin. Nah, setelah itu saya lulus itu, dan untuk apa lagi untuk S2 ini saya gunakan, yaitu dengan cara, yaitu untuk penyesuaian. Kan kamu tahu kan, ada istilah namanya penyesuaian golongan, contohnya lulusan S1 itu golongan 3A, baru Ya, ya. itu struktural. Untuk struktural itu butuh 4 tahun untuk naik bisa golongan 3B. Jadi kalau misalnya aku penyesuaian menggunakan ijazah S2 cuman butuh 2 tahun untuk naik golongan 3B. Begitu. Oh, Nah, kedepannya juga sebenarnya nanti S2 ini ketika di hari tua, kan orang kan pada pensiun kan, bingung mau ngapain. Kayak dosen-dosen kita dulu, mereka mengajar, nah gitu takutku. setuju, setuju, setuju. Siap. Jadi itu rencana jangka panjangnya, Bang ya. Menengah, panjang dan Hmm. pendek. Siap, siap. Nah, sebagai ini, Bang, sebagai maksudnya kita udah persiapan untuk berkeluarga lah istilahnya. Penting Oke. nggak, Bang, memikirkan itu? Penting nggak memikirkan itu? Eh, Kenapa? Saya maksudnya, saya harus sekolah, saya Hmm? harus kerja di sini, saya harus ada jaminan, misalnya sebagai modal saya nanti, gitu. Menurut Bang itu penting nggak? Oke, jawab ya. Oke. Hmm. Penting, penting banget, sangat penting banget. Ya kita lihat juga, kita lihat orang tua kita, kan mereka juga kan ini kan kerja, berusaha, atau mungkin ada keluarga kita yang ayah kita PNS. Tujuannya buat apa? Buat kamu, buat sekolah, buat apa sih namanya, buat pendidikanmu. Lah begitu juga dengan kita. Kita kan nggak mungkin bakal jadi anak muda terus. Kan ke depan kan kita kan Iya, bakal, iya. dan Jadi anak tua. ya kita bakal berkeluarga. Jadi anak tua. Dan Iya, memang iya. kita memang harus menjamin keluarga sama istri kita, anak kita, karena memang itu tanggung jawab. Ya kan, bagaimana kita bisa bertanggung jawab kalau kita nggak punya jaminan kehidupan? Gitu sih kalau menurutku. Penting banget, Setuju. penting. Jadi, oh ya ini sih sebenarnya nyambung sih sebenarnya ini ya. Kalau saranku ya, ketika kamu belum siap secara finansial sama secara mental, mending jangan menikah dulu deh. Saranku. Iya, 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 iya. Banyak orang bilang bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya Dengan sendirinya. eh, ketika ya mungkin belum punya kerja atau apa dan lain sebagainya. Enggak, itu kayaknya bohong deh kalau menurutku ya. Karena kamu mau kasih makan anak apa kalau misalnya kamu nggak ini ya, bro, nggak berusaha, maksudnya nggak punya ini. Bukan kita bilang harus kaya-kaya banget, enggak, tapi kamu udah siap nggak sih secara mental, udah siap nggak sih secara finansial, karena banyak saya anak-anak muda nikah muda, terus ujungnya berantem, terus cerai, terus anak terlantar, dan kamu lihat kan banyak berita-berita di mana-mana anak-anak yang jadi korban. Nah itu sebenarnya ketika kamu masih belum siap, siapkanlah dirimu dulu, baru bisa. Itu penting. Nah, ini menurut saya penting penting banget untuk kita-kita Bang ya, untuk kita-kita yang masih belum, yang akan menuju ke jenjang ke sana. Berarti istilahnya itu memang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan seperti ya finansial tadi, atau minimal menurut saya itu yang harus dipersiapkan, kita itu siap nggak untuk bertanggung jawab, ya nggak Bang? Betul. Iya, dengan kita itu siap bertanggung jawab, maka apapun yang akan kita kerjakan, apapun profesi yang akan kita emban Itu nggak masalah. selanjutnya ataupun iya nggak jadi masalah. Kita gampang aja ngerjainnya. Nah itu tadi yang kelemahannya kalau sebetulnya kita itu belum siap, mentalnya belum siap untuk tanggung jawab. Nah mau ngasih apa kan mau ngasih makan apa buat anak, mau ngasih makan apa buat istri. Betul. Jangan boro-boro bangun rumah ya bang ya. Jangan dulu Setuju, bangun dulu. setuju. Apa sih namanya, anak dulu lah, atau kasih makan anak dulu lah, seperti apalah, karena kan kita juga nggak tega ya melihat kayak anak kita ngeliatin orang, melihat anak-anak orang lain juga makan atau main-mainan ini, anak-anak kita nggak begini, kan kasihan juga kan. Terus Setuju, setuju bang.
nyambung juga ke sini juga. Sebenarnya ini juga salah satu eh, kegiatan sosial kami juga, namanya layar Hmm. muda. Nah, di layar muda ini, Namanya layar muda. ya layar muda. Jadi layar muda Oke. ini kami mengedukasi anak-anak muda di pulau-pulau terpencil, di tempat-tempat terpencil yang kami kunjungi. Tapi ini layar muda ini baru berdiri sekitar beberapa bulan yang lalu ini. eh, Kegiatan sosial ini aku adain sama satu orang temanku juga yang penempatan di jadi kami pergi ke pulau menjangkau anak-anak muda tentang eh, menggapai masa depan, tentang visi misi kehidupan, terus jangan Lebih takut. ke edukasi, Bang ya. Iya, mengedukasi mereka bahkan Ya. tentang pernikahan ini tadi yang saya bilang bahwa di sana itu umur-umur segitu udah pengen nikah, udah pengen nah itu yang kami mau mengkat eh, masalah-masalah yang seperti itu. Jadi mimpi mereka nggak terwujud jadinya. Malahan yang ada jadi beban atau jadi masalah. Jadi gitu. Jadi kami mengedukasi anak-anak muda di sana untuk mau mengejar mimpi, mau berusaha, sama mau apa sih namanya bersaing, mau dimanapun, mau Oh iya. tempat manapun punya kesempatan yang sama untuk melakukannya. Gitu. Tapi itu kegiatan layar muda itu udah dilaksanakan berapa bulan, Bang ya, di sana ya? Itu hanya Kemarin kegiatan internal apa kegiatan organisasi abang apa gimana sih? Atau inisiatif sendiri bikin kegiatan seperti itu? kegiatan sendiri sih sebenarnya karena kan masih 3 Oh, bulan ya, karena kan memang kami tergerak ya. wow. Kami kami juga kan hobi traveling juga, terus kan lihat-lihat Oh, anak-anak sekarang traveling. ya, Siap. lihat anak muda terus kan mereka cerita gitu, terus mereka nggak mau itu loh, kadang ada yang nggak mau lanjut SMA, ada yang nggak mau lanjut SMP, terus kayak kok bisa deh, kok Mm-mm. begitu? Ya kak paling tamat SMA terus begitu, kak paling lulus SMA terus begitu, jadi ini. Nah itu yang mau kami edukasi bahwa enggak loh dek, kita sama-sama loh, kita sama loh, saya dari pulau juga, punya kesempatan yang sama, jangan takut bersaing aja. Oh, Nah, berarti maksudnya mereka itu ini minder gitu bang ya dengan keadaan mereka itu saya merasa diri nggak mampu, aduh saya nggak mampu bang untuk lanjut. ujungnya pasti nikah atau ujungnya pasti begitu. Begitu. Jadi kan mengedukasi mereka itu bahwa ayo loh, ayo jangan berhenti. Maksudnya kejar, mau ya berani keluar dari zona nyaman gitu. Itu yang kami edukasi ke mereka. Ya semoga Hmm. mereka bisa ini. Tapi lagi terhenti gara-gara pandemi ini sih sebenarnya. Oh iya benar bang, benar benar benar. Agak terganggu juga ya kegiatannya bang ya. Iya terus kadang kami juga ini punya ngasih buku-buku inspiratif buat mereka untuk dibaca-baca. Layar muda. Oh luar biasa. Siap, Kami siap. Itu juga bisa bisa kita contoh nanti suatu saat. Anak muda yang mungkin memiliki inilah memiliki jiwa ingin berbagi ya iya, itu hidup juga itu teman. jadi berkat bahwa hidup itu bukan untuk Hmm. kita sendiri saja, bahwa hidup kita juga harus buat orang lain juga, tapi seperti apa positifnya buat orang lain juga kita harus tahu, harus Oh, siap, berdampak. luar biasa. Kayak sepertinya saya sudah memakai ini ya, waktu abang sudah lebih dari 1 jam dan banyak sekali yang sudah kita ceritakan gimana pengalaman hidup ya, pengalaman hidup, proses abang yang secara pandangan cepat saya tadi bahwa saya itu melihat abang lulus, kerja jadi pegawai bank sebentar, sambil S2, habis itu langsung jadi PNS. Enak banget ya. Dan ternyata dalam cerita itu banyak proses yang dilalui sebenarnya, Bang ya. Harus ada Luar proses. biasa. Tanpa Itu proses kan tadi belajar persiapannya itu untuk belajar gimana ya sambil apa melipat uang tadi ngerapin uang sambil belajar ini mengerjakan soal-soal itu jam 12 malam itu tidurnya jam berapa itu bang? aku kadang kena insomnia juga sih ya. Jadi tidur sampai jam 1 jam 2 gitu. Karena kan ini deh, Oh, di jam 12 itu aku nggak tahu ya, tapi otak kita itu tenang loh belajarnya jam 12. iya Karena iya iya. hening, terus kita bisa fokus gitu. Kalau coba deh kamu belajar jam-jam 9 kan orang kan kita kan di kos-kosan ya pasti Lagi berisik. ramai masih berisik ya ya ya. Pasti bisa kok. Kalian juga Tapi bisa. jarang 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 loh ada jarang yang mau
belajar keras seperti itu loh Bang. Kayak dia udah kerja kan, udah capek di kerjaan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun jam 8 paginya pasti ada persiapan, bangun dari jam berapa kan gitu. Jam 5 sore. Habis itu kuliah lagi. Hari entah kalau memang dia itu masuk kelas karyawan, masuknya hari Ini Jumat sama Sabtu Jumat Sabtu. atau Minggu ya. Kan Jumat Sabtu. Nah itu. Jadi harinya itu full semua, tambah lagi malamnya belajar. Itu bukan kaleng-kaleng itu, Bang. Intinya gini, kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang berharga atau yang sangat bagus, itu adalah dengan usaha yang keras juga. Kalau bukan dengan Ya, usaha yang keras, kamu akan mendapatkan emas yang terbaik. kita maaf tadi saya gimana ya, kita udah bercerita banyak tentang pengalaman dan bahkan Abang sempat ini juga gimana ya, saya ingatkan dengan cerita orang tua juga yang sudah pergi, dan sebelumnya saya mohon maaf atas itu Bang, dan saya yakin itu tidak akan pernah jadi penghalang semangat kita, malah itu bisa jadi penyemangat untuk kita untuk terus berusaha dan bekerja keras Bang ya. Betul, karena semua orang pasti akan mengalami hal yang sama sih. Karena nggak ada yang abadi gitu. Dan bahkan kita juga ke depan ya Gitu. Jadi intinya ya akan harus menuju menuju ke sana. harus dewasa menyikapi itu, menerima keadaan. Ya bukan berarti kan kita sedang bersedia kita harus menyerah, enggak. Ya harus bangkit. Kayak gagal coba lagi gitu. Oke Bang, terima kasih banyak sebelumnya buat waktunya untuk sharing-sharingnya. Oke, Uh, Nilai yang saya petik, saya ulangi, kita itu kalau ini ya, kalau memang mau sukses, kita itu kalau contohnya memang mau uh, beranjak dari posisi saat ini, zona nyaman saat ini, kita itu jangan pernah memandang apa kata orang nanti kalau saya seperti ini, apa kata orang nanti, jangan pernah. Tapi jadilah diri sendiri, harus percaya diri bahwa kita itu bisa, pasti bisa. ini kesempatan Itu yang sama. tadi ada, ya di kesempatan yang sama benar. Ada tiga tadi Bang yang saya sempat ini dengar dari Abang, saya kita itu punya kesempatan yang sama, kemudian kita itu punya kesempatan untuk berdoa ya, berdoa yang sama, kita bisa berdoa semua, dan kemudian di samping itu kita harus berusaha untuk menggapai kesempatan tersebut. Karena kesempatan itu bisa seperti yang Abang bilang, saya tertarik sekali tadi. Kesempatan orang itu mungkin kesempatannya dia, misalnya si B 35%, kita hanya 15%. Nah, gimana kita yang 15% ini bisa mencapai ke sana? Betul. Berarti itu butuh yang namanya perjuangan, harus berusaha. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali Bang, dan secara pribadi sekali lagi terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak, sukses terus untuk Abang di sana di Sulawesi Bang ya. Sinjai, Ya. Sinjai. Hmm. Ngomong, Abang ada harapan ke depan nggak Bang? Apa yang menjadi harapan, goals yang ingin dicapai lagi ke depan? Semua orang punya mimpi ya, tapi Ya, ini sih terlalu muluk-muluk sih, tapi ya memang mimpi sih. Aku punya mimpi, aku pengen jadi sekretaris Mahkamah Agung, semoga. Amin. amin, amin, amin. Amin Eh, lah. Doa yang aku sama untuk Abang. Sukses terus untuk Abang. Pasti bisa. Luar biasa. Dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman saya. Nanti izin saya share mungkin di Facebook atau di YouTube Bang ya. Untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-teman. Ya istilahnya banyak sekali loh teman-teman yang memandang, wah dia itu, mereka hanya memandang hasil. Ah dia itu enak, nggak ada berusaha-berusahanya. Padahal tadi perjuangannya gila. Itu baru baru tidur jam 1, jam 2, besok kerja lagi, pulang malam, habis itu kuliah, kuliah, kerjaan di ini, di kantor, gila, luar biasa. Ya itu juga memang ada istilah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Itu ya. proses kita. Dan hasilnya tuh ya ini dia. BTW, aku mau main sesuatu nggak sih buat orang di sekitar sana? Oh siap, boleh, boleh. Siap. Oke. Eh, apa namanya? Hidupmu berharga. eh, Hidupmu berharga. Kamu punya kesempatan yang sama. Terus jangan pernah takut untuk mencoba. Tetaplah berusaha. Terus kejarlah mimpimu
sampai kamu bisa menggapai mimpimu itu aja sih. Dan mohon izin teman-teman, kita malam ini memang sengaja untuk membicarakan profesi di ini ya, PNS ya. Mungkin versi sukses orang-orang itu beda-beda. Jadi Sukses. mungkin teman-teman ada juga yang me- yang yang memiliki versi sukses bahwa jadi pengusaha itu juga sukses. Nah, dari kita, pesan dari kita, jangan jangan nanti menjudge kita bahwa kita ini melebih-lebihkan ini PNS ini begitu, enggak. Kita hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan semua kita, mari kita mengambil hikmahnya, mari kita mengambil yang baik-baiknya saja. Mohon maaf nanti kalau Versimu. kita memang ada kata-kata yang ini yang ya yang membuat teman-teman tersinggung, dan semoga cerita ini ya ada hikmahnya, kita bisa ambil yang baiknya. Oke, sekian, terima kasih Bang. Say hello untuk teman-teman ya. Aho, selamat malam. Jauh.